Tada, ini dia. Paketnya udah dibuka, boxnya udah dibuka bagian atasnya. Jadi sekarang mari kita lihat satu persatu judul apa yang gue dapatkan di dalam box ini. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gue akan melakukan unboxing satu paket. Ini dia paketnya, dan ini berisikan wishlist gue, alias buku-buku yang emang pengen banget gue beli dari sejak bukunya itu terbit. Di dalam sini ada novel-novel fantasi, novel-novel sci-fi, dan juga distopian. Apa aja judulnya? Langsung aja kita buka ya paketnya. Ini gue udah nyiapin cutter, dan sambil gue membuka lakbannya, ada sedikit informasi buat kamu yang pemburu diskon. Mana suaranya yang pemburu diskonan? Ya, informasinya itu adalah Gramedia.com lagi ngadain acara diskonan bernama Boombastis, buku meriah barang fantastis, yang berlangsung dari tanggal hari ini, tanggal 11 Desember sampai 14 Desember, dimana semua barang didiskon hingga 70% untuk buku maupun non-buku. Tapi puncak acaranya justru besok di tanggal 12 Desember, karena besok semua buku itu didiskon 30%. Kapan lagi coba semua buku diskon 30%? Plus ada lagi tambahan diskon 5% untuk kamu yang melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit BCA Visa, kartu kredit BCA Mastercard, kartu debit BCA Mastercard, BCA Virtual Account, atau juga Sakuku. Dan itu hanya berlaku untuk besok tanggal 12 Desember, makanya beneran deh. Jangan sampai ketinggalan, nyalain alarmnya supaya di tanggal 12 Desember kamu bisa langsung klik dan check out. Buat yang khawatir sama ongkos kirim, tenang. Ada juga diskon ongkos kirim senilai Rp8.000 untuk pengiriman ke seluruh Indonesia dengan menggunakan kode diskon gua di bawah. Ada gua taruh di kolom deskripsi, semua info detail tentang acara Boombastis ini sudah gue cantumkan di kolom deskripsi bawah. Acara Boombastis ini didukung oleh BCA dan juga KG Express. Jadi jangan sampai ketinggalan ya puncak acara Boombastis besok tanggal 12 Desember. Tada, ini dia. Paketnya udah dibuka, boxnya udah dibuka bagian atasnya. Jadi sekarang mari kita lihat satu persatu judul apa yang gue dapatkan di dalam box ini. Yang pertama adalah ini dia. Tada! Shadow and Bone ya. Dulu tuh gue sempet punya buku Shadow and Bone, tapi karena kayak hype-nya kurang gitu. Terus sekarang kan ada gosip bahwa trilogi ini akan dijadiin TV series nih di Netflix ya kan. Terus jadi mulai hype lagi, jadi heboh lagi. Belum lagi kemarin pas gue ikutan acaranya komunitas penggemar novel fantasi Indonesia ya kan. Ada satu postnya itu yang adalah postnya Grisha gitu. Untuk Shadow and Bone ini bercerita tentang Alina Starkov yang sebenarnya bukan siapa-siapa gitu. Dia tuh gadisnya tim piatu, tapi terus kalau nggak salah dia direkrut menjadi Grisha, yaitu tentara saktinya raja kalau nggak salah. Dan ada satu tokoh bernama Sang Kelam yang yakin bahwa si Alina itu punya kekuatan tersembunyi yang bisa menumpas selubung kegelapan. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus kalau nggak salah Grisha ini tuh punya kekuatan yang bisa memanipulasi elemen-elemen kayak air, tanah, dan sebagainya gitu ya. Gue nggak tahu pasti, makanya gue harus baca dulu nih bukunya Grisha first. Mungkin setelah ini baru gue akan mencoba baca ulang lagi Six of Crows duologi, karena kan dunianya sama gitu ya di seputar Grisha ini. Jadi ini dia buku yang pertama, Shadow and Bone. Buku kedua adalah tada ya. Balik deng, A Darker Shade of Magic. Jadi gue tuh udah dari lama sebenarnya maju mundur pengen ngikutin seri ini dari sejak gue join ke komunitas perbukuan gitu kan, dan mendengar tentang trilogi A Darker Shade of Magic. Itu gue kayak nyobain baca nggak ya gitu kan. Sampai akhirnya gue memutuskan ya udahlah, gue coba baca dan akan mulai dengan buku pertamanya. Ini dia, di terjemahannya jadi Sihir Kelam, A Darker Shade of Magic ya kan, ditulis oleh V.E. Schwab. Ini bercerita tentang Kel. Kel ini tuh punya kemampuan untuk berpindah-pindah atau melakukan perjalanan dari satu London ke London yang lain. Jadi dunia di dalam sini tuh terdiri dari London yang paralel. Ada London abu-abu, ada London merah, ada London putih. Nah, si Kel ini tuh punya kemampuan untuk berpindah-pindah dari berbagai London itu. Terus dia juga kerjaannya tuh penyusup apa pencuri gitu, dan sampai akhirnya satu ketika dia ketahuan gitu melakukan pekerjaan yang tidak halal tersebut. Nah, selanjutnya dari situlah petualangan dia tuh terjadi. Sepertinya menarik gitu kan. Akhirnya gue punya juga nih buku pertamanya dan akan gue coba baca dan mengikuti kisahnya A Darker Shade of Magic, sebuah dunia yang diciptakan oleh V.E. Schwab. Judul selanjutnya yang ada di dalam sini adalah ini dia, A Place Called Perfect. Lihat covernya bagus banget dong, lihat ya ampun.
Ini sebenarnya buku buat middle grade ya, buat anak-anak gitu. Ini bercerita tentang gadis di cover ini, Violet, yang baru aja pindah ke sebuah kota bernama Perfect. Jadi sesuai dengan namanya Perfect, di kota itu semuanya terlihat sempurna, cuman orang-orang tuh harus pakai kacamata supaya bisa melihat. Violet ini tuh nggak suka gitu ketika dia merasakan perbedaan antara ketika dia pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Dan makin kesini dia makin merasakan keanehan di kota tersebut, sampai suatu ketika dia bertemu dengan Boy, namanya di sini Boy, dan dia menyadari bahwa ternyata ayahnya tuh bukan satu-satunya orang yang menghilang gitu. Menarik ya premisnya ya, tentang kota yang harus pakai kacamata. Sebagai pengguna kacamata gitu kan, gue jadi merasa punya keterikatan gitu dengan cerita ini. Plus ditambah covernya cantik banget, ya ampun. Ini novel fantasi untuk middle grade tapi ada unsur misterinya. Sebuah cerita yang kayaknya wajib banget buat dibaca. Judul selanjutnya yang ada dalam sini adalah ini dia. Ini adalah Dry, atau bahasa terjemahannya jadi kering ya, ditulis oleh Neil Shusterman sama Jared Shusterman. Waktu itu gue punya versi bahasa Inggrisnya tapi terus gue jual karena gue nggak suka sama covernya. Tapi begitu versi terjemahannya diterbitkan dengan cover yang cantik ini, perpaduan warnanya, lihat dong. Terus gambarnya juga benar-benar menggambarkan suasana kekeringan. Jadi ini adalah novel distopia di mana terjadi musim kemarau gitu ya, di daerah bernama kalau nggak salah California atau ke Colorado gitu deh. Mereka jadi memperebutkan air gitu kan, dan tokoh utama kita di sini Alisa, orang tuanya tuh harus pergi untuk mencari air terus tapi nggak balik lagi gitu deh. Dan akhirnya si Alisa ini harus mau nggak mau keluar rumah untuk mencari orang tuanya plus bertahan hidup dengan kondisi air yang semakin menipis. Menarik ya premisnya ya, dan katanya sih kalau baca ini kita bakal bener-bener menghargai air gitu karena ya situasi yang terjadi di dalam ceritanya. Lihat deh, cantik banget ya. Ini dia judul keempat yang ada di dalam sini. Lanjut, judul selanjutnya adalah, tada, kelihatan ya sih? Ini adalah novel science fiction karyanya penulis Indonesia Bernard Batubara. Gue pernah menyinggung ini juga di Kabar Kamis ya. Ini judulnya Batu Manikam. Ini merupakan novela pertama yang ditulis oleh Bernard. Novelanya ini berkisah tentang tokoh bernama Batu Manikam dengan 3 burung yang hidup dalam lehernya, bahkan sejak masih berupa janin. Plot Batu Manikam ini menembus batasan ruang dan waktu, dikisahkan secara mendebarkan saintifik dan futuristik. Gue penasaran nih bagaimana Bernard Batubara, seorang penulis Indonesia, menciptakan dunia dengan tema science fiction, scientific dan futuristik. Gak sabar, dan apalagi ini cuma tipis gitu ya kayaknya. Well, lalu ada apa lagi di sini? Oh, nggak ada. Di dalamnya ini dikasih kayak kertas gitu supaya bukunya nggak lecet pas nyampe ke kita, pas di perjalanan gitu kan. 5 buku wishlist gue, judul-judul yang udah gue nantikan dari lama. Halah, lebay. Kamu bisa dapetin buku-buku ini juga besok di tanggal 12 Desember dengan diskon 30% untuk setiap bukunya. Jadi please nyalain alarm kamu, wahai pemburu diskon, jangan sampai ketinggalan. Terus pakai juga kode diskon gue di kolom deskripsi bawah supaya dapetin diskon ongkos kirim senilai Rp8.000. Acara diskonan bombastis yang diadakan oleh Gramedia.com ini didukung juga oleh BCA dan KG Express. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!